Jangan semuanya mau diambil. Nah ini yang mohon maaf ini, kalau yang tidak bisa bahasa Indonesia sudahlah, tidak usah dengar. Yang saudara-saudara bisa bahasa Indonesia ini jangan cuma terima uang. Saudara ini Pancasilais enggak? Kan belajar Pancasila. Apa itu Pancasila? Jangan cuma terima uang, terima gaji, tapi Anda tidak sesuai, tidak Pancasilais, hanya karena bosnya saja. Kalau mau bisnis tidak apa-apa, mau siapa pemiliknya boleh, karena memang Indonesia ini kita bebas. Mau bikin usaha di Indonesia silakan, mau pakai tenaga asing silakan, ada aturannya semuanya. Tapi kan keterlaluan kalau masalah-masalah lembaga survei yang kayak gini aja Anda memakai tenaga-tenaga asing. Ini pelecehan kepada para alumni-alumni teknik. Hanya masalah survei nikel gini aja Anda datangkan dari luar. Ini pelecehan. Anda sudah kerja di sini tapi Anda melakukan hal-hal yang tidak layak. Nah ini tolong Pak Dirut yang Pancasilais ini, Anda harus bicara. Yang tidak ngerti bahasa Indonesia nanti tolong jelaskan nanti kamu. Jadi jangan cuma terima uang, terima gaji, tapi Anda melecehkan Anda sendiri. Carilah keuntungan sebesar-besarnya di Indonesia, tapi harus tahu yang namanya budaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, para anggota dan Pak Dirjen Ilimate, Pak PLT Dirjen dan seluruh para direksi perusahaan tambang. Negara kita adalah negara hukum. Jadi kita harus juga memegang masalah ini, meskipun forum kali ini adalah forum politik. Jadi forum politik itu bisa mengambil keputusan apapun, tetapi pelaksanaannya tetap harus berdasarkan hukum. Siapa pelaksananya adalah Dirjen Minerba. Nah sehingga aspirasi kita tadi Pak Dirjen harus Bapak tangkap. Biro hukumnya sekarang siapa kepala biro hukum? Hah? Ada PLH-nya Pak sekarang. Ada PLH juga. Oh ya sudah. Karena pada waktu Ahal jadi PLH di sini sudah saya bilang jangan 886, jangan 86. Karena kita ini pemain semua di Komisi 7 ini pemain semua, Pak, ahli semua. Nah, itu akhirnya ya wassalam juga dia kan. Nah, tolong Bapak juga jangan 8686 Pak, kita ingetin. Nah, tolong PLH Biro Hukumnya diajak ngomong, kan banyak orang-orang hebat di kementerian ini dan berpengalaman semuanya. Banyak mereka yang ketemu dengan saya. Kenapa harus ambil orang luar padahal orang di dalam banyak yang ahli. Nah tolong ini juga disampaikan ke Pak Menteri. Kita punya namanya KPPU Pak, Komisi Persaingan Usaha, Pengawasan Usaha. Kalau kita dengarkan tadi Pak Maman tadi mengabsen, sudah kelihatan bahwa ini ada monopoli. Jadi sudah tidak perlu kita susah-susah Bapak koordinasi hasil keputusan nanti kita ini, tolong segera koordinasi dengan KPPU, panggil ini perusahaan. Karena kan sudah ada kesimpulan dengan Pak Menteri kita. Ditandatangani Pak Menteri tadi yang tanggal berapa itu Pak Gunhar? 24 Mei. Itu sudah kekuatan hukum Pak. Apa yang menjadi keputusan di Komisi 7 itu adalah kekuatan hukum, menjadi lembaran negara. Apa yang kita bicarakan semuanya ini Pak, itu punya kekuatan hukum kalau itu masuk di ranah-ranah hukum. Nah apalagi nanti kita melakukan rekomendasi. Jadi bukan kita yang membekukan, kita merekomendasi bahwa dua perusahaan yang sudah kita tengarai ini harus diberhentikan sementara. Ada kata-kata sementara Pak, karena Bapak juga tidak bisa berhentikan, kalau enggak nanti Bapak di PT UN dan lain-lain. Karena ini mereka ini pasti pengusaha-pengusaha besar di belakangnya. Nah jadi tolong biro hukumnya itu dikoordinasi. Dan saya kira
kita punya pengacara negara, kejaksaan. Sudahlah, kalau masalah itu kita pakai aja pengacara negara, konsultasi. Jangan orang kejaksaan disuruh jadi kepala biro hukum. Jadi kan banyak orang kementerian yang hebat-hebat kok harus impor dari luar segala. Kita koordinasi saja sama pengacara negara, dan itu adalah memang kewenangan kita. Ya, jadi dan yang berikutnya kepada para pengusaha. Pengusaha itu memang harus cari keuntungan sebesar-besarnya, Pak. Kalau perlu musuhnya rugi, Pak. Itu lebih hebat sampean, Pak. Harus rugi yang lain, kita untung sebesar-besarnya. Tapi di Indonesia ini beda falsafahnya. Falsafah kita itu gotong royong. Di sila kelima itu adalah apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada keadilan di sini. Jadi prinsip-prinsip hukum bisnis di Indonesia harus disesuaikan. Jangan semuanya mau diambil. Nah, ini yang mohon maaf ini. Kalau yang tidak bisa bahasa Indonesia sudahlah, tidak usah dengar. Yang saudara-saudara bisa bahasa Indonesia ini jangan cuma terima uang. Saudara ini Pancasilais enggak? Kan belajar Pancasila. Apa itu Pancasila? Jangan cuma terima uang, terima gaji. Tapi Anda tidak sesuai, tidak Pancasilais. Hanya karena bosnya saja. Nah, ini tolong ini para pengusaha-pengusaha ini. Jadi jangan, kalau mau bisnis tidak apa-apa, mau siapa pemiliknya boleh, karena memang Indonesia ini kita bebas. Mau bikin usaha di Indonesia silakan, mau pakai tenaga asing silakan, ada aturannya semuanya. Tapi kan keterlaluan. Kalau masalah-masalah lembaga survei yang kayak gini aja Anda memakai tenaga-tenaga asing, ini kan tidak sehat ini, Pak. Saya ini adalah ketua senat alumni perguruan tinggi ITS Surabaya. Pak Dirjen Ilimati ini anggota alumni ini. Ini pelecehan kepada para alumni teknik. Hanya masalah survei nikel gini aja Anda datangkan dari luar. Ini pelecehan. Anda sudah kerja di sini tapi Anda melakukan hal-hal yang tidak layak. Kecuali kalau kita tidak punya banyak tenaga kerja kita yang sampai saat ini masih butuh pekerjaan-pekerjaan. Anda kerjasama dengan perguruan-perguruan teknik di seluruh Indonesia ini, banyak perguruan tinggi teknik. Jangan mendatangkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, ini tolong Pak Dirut yang Pancasilais ini, Anda harus bicara. Yang tidak ngerti bahasa Indonesia nanti tolong jelaskan nanti kamu. Jadi jangan cuma terima uang, terima gaji, tapi Anda melecehkan Anda sendiri. Nah, ini catatan buat para pengusaha. Carilah keuntungan sebesar-besarnya di Indonesia, tapi harus tahu yang namanya budaya Indonesia. Saya kira itu, Pak Ketua, Pak Sugeng. Luar Agar biasa, kita Pak Ridwan. tidak keluar dari masalah hukum. Nah, ini supaya mereka harus segera melakukan juga pemberhentian kepada lembaga surveinya sebelum Pak Dirjen mengeluarkan. Ini sudah kita bicarakan loh Pak sama Pak Menteri, Pak. Cuman Pak Menteri kan tidak bisa, harus ada proses. Nah, tolong Pak PLT harus tanggap, Pak. Tapi saya dengan kehebatannya Pak Muhammad Wafiq ini, saya yakin ini Pak, sami'na wa ata'na Pak ya, kalau lihat ini Pak ya. Tolong Pak, ini segera dilaksanakan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan Yesa.